Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Damasus Budi Harjon, NIM 2019-520133. Saya salah satu mahasiswa jurusan Teknik Sipil di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pengadaan barang dan jasa kelas A dengan dosen pengampu Pak Rifki Aldila Primasworo, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Untuk materi yang pertama yaitu metode pemilihan penyedia dan tata cara evaluasi. Siklus tahapan dan proses pengadaan. Yang pertama, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pembayaran, penyerahan pekerjaan atau handover, pemeliharaan dan pemanfaatan, perencanaan planning, pemrograman programming, dan yang terakhir yaitu penganggaran budgeting. Kemudian metode pemilihan penyedia. Metode pemilihan penyedia sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat 1. Metode pemilihan penyediaan barang pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas A. E-purchasing, B. Pengadaan langsung, C. Penunjukan langsung, D. Tender cepat, dan yang ke E. Tender. Metode evaluasi penawaran. Metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. Metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan A. Sistem nilai, B. Penilaian biaya selama umur ekonomis, dan yang C. Harga terendah. Kemudian poin berikutnya yaitu metode penyampaian penawaran. Metode penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan 1 file, 2 file, dan yang ke C, 2 tahap. Metode kualifikasi. Kualifikasi dalam prosesnya dilaksanakan dengan cara yang pertama menggunakan metode sistem gugur. Untuk pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan kualifikasi pemilihan sebagai berikut. A. Tender barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks. Dan yang B. Seleksi jasa konsultansi perorangan. Kemudian yang kedua, sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode A. Sistem gugur untuk penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. B. Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultansi. Kemudian materi yang kedua, perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Perencanaan pengadaan barang atau jasa adalah merencanakan jenis barang atau jasa yang akan diadakan melalui spesifikasi atau kerangka acuan kerja. Bagaimana pengadaan akan dilakukan dan siapa saja penyedia potensial yang akan diundang. Dalam perencanaan pengadaan, selain membuat dokumen rencana pengadaan, juga menetapkan cara pengiriman dokumen pemilihan kepada penyedia, bagaimana penyedia harus merespon dan memberikan penawaran, serta kriteria yang akan digunakan untuk memilih penyedia. Kegiatan utama perencanaan pengadaan dalam pengadaan barang atau jasa menurut Perpres 16/2018. Secara garis besar terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup perencanaan pengadaan. Yang kedua, perencanaan pengadaan melalui sebab kelola. Yang ketiga, perencanaan pengadaan melalui penyedia. Yang keempat, penyusunan dan pengumuman
rencana umum pengadaan. Yang berikutnya, penetapan barang atau jasa. Penetapan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi dilakukan dengan melihat paket dan prioritas pengadaan barang atau jasa. Kegiatan ini secara garis besar meliputi A. Menyusun paket pengadaan barang dan jasa secara cermat dengan menggabung kebutuhan yang sejenis atau memecah pengadaan yang memang seharusnya dipisah. Kemudian B. Menentukan prioritas paket pengadaan barang atau jasa secara tepat berdasarkan urgensi dan risiko atau dampaknya. Yang berikutnya, cara pengadaan barang dan jasa. Cara pengadaan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dilakukan dengan melihat kesesuaian paket untuk diadakan melalui swakelola atau melalui pemilihan penyedia. Poin berikutnya, jadwal pengadaan barang atau jasa. Yaitu menentukan jadwal pengadaan barang atau jasa adalah membuat jadwal secara keseluruhan kegiatan pengadaan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai penutupan pengadaan. Berikutnya, anggaran pengadaan barang atau jasa. Menyusun anggaran pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi dilakukan dengan cara menghitung setiap aktivitas dan mengumpulkannya dalam paket pekerjaan. Materi yang berikutnya yaitu metode evaluasi penawaran. Menyusun anggaran pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi dilakukan dengan cara menghitung setiap aktivitas dan mengumpulkannya dalam paket pekerjaan. Poin yang pertama yaitu metode evaluasi. B-PK-JL. Sistem nilai, penilaian teknis atau kualitas, dan harga. Yang kedua, bobot. Dan untuk bobot teknis 60-70%, untuk bobot harga 30-40%. Penilaian biaya selama umur ekonomis. Faktor umum ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam waktu operasi tertentu. Kemudian harga terendah. Harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Berikutnya, barang atau jasa standar seperti peralatan kantor, peralatan komunikasi, bahan kimia, mesin sederhana, atau bahan baku. JK terdiri dari kualitas yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, jenis TA, dan waktu penyelesaian tidak dapat diuraikan dengan pasti. Pekerjaan penyedia JK perorangan. Contohnya, jasa konsultasi yang bersifat kajian makro atau master plan roadmap, penasihatan atau advisory, perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut, dan desain pembangunan bandar udara internasional. Yang berikut, kualitas dan biaya. Ruang lingkup pekerjaan jenis TA dan waktu penyelesaian tidak diuraikan dengan pasti dalam KAK. Contohnya, desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultasi manajemen, atau supervisi bangunan non-gedung. Bobot untuk teknis yaitu 60-80% dan bobot untuk harganya 20-40%. Pagu anggaran yaitu ruang lingkup pekerjaan sederhana dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. Contohnya, pekerjaan desain, supervisi bangunan, gedung, dan pekerjaan survei atau pemetaan skala kecil. Berikutnya, biaya terendah. Pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan sudah mapan. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.